Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Semoga senantiasa sehat dan selalu semangat dalam belajar. Anak-anakku, bertemu kembali dengan Ibu pada video pembelajaran fikih. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai ketentuan ibadah haji dan umrah. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib kita laksanakan jika mampu. Mekah merupakan kota yang wajib kita kunjungi. Mengapa? Betul sekali, karena ibadah haji dilaksanakan di kota Mekah. Haji tidak bisa dilakukan di mana saja atau kapan saja. Pelaksanaan ibadah haji dilakukan di kota Mekah dan pada bulan haji. Ibadah haji itu diwajibkan hanya satu kali. Selanjutnya dihukumi dengan sunnah. Selain haji pun ada juga yang namanya ibadah umroh. Secara pelaksanaannya berbeda dengan ibadah haji. Jika ibadah haji dilakukan pada bulan-bulan tertentu, namun pelaksanaan umroh waktunya lebih fleksibel dibandingkan dengan haji. Anak-anakku yang selalu semangat dalam belajar, berbicara mengenai haji, haji adalah mengunjungi Ka'bah di kota Mekah dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu tertentu dengan syarat tertentu dan tata cara tertentu. Dan pelaksanaan haji dilakukan 1 tahun 1 kali, tepatnya pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Orang yang wajib melaksanakan ibadah haji diantaranya Islam, balik, berakal, merdeka, dan jika sudah memiliki kemampuan. Dalam pelaksanaan ibadah haji, wajib melaksanakan yang namanya rukun haji. Rukun haji adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan dam atau denda. Rukun haji. Yang pertama, ihram, yaitu berniat mengerjakan haji dengan cara mengenakan kain ihram. Untuk laki-laki, terdiri atas 2 lembar kain dan tidak berjahit, 1 untuk pinggang ke bawah atau disarungkan, dan 1 lagi untuk selendang. Sedangkan perempuan menutupi semua aurat kecuali muka dan telapak tangan. Yang kedua, wukuf, yaitu berdiam di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai menjelang terbit fajar 10 Dzulhijjah. Pada waktu wukuf, jemaah haji bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah atau bertafakur dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan berakhir di sana pula. Kemudian sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Kelima, tahallul, yaitu penghalalan terhadap larangan ihram yang ditandai dengan cara menggunting rambut sedikitnya 3 helai. Dan yang keenam adalah tertib. Dalam haji pun, selain rukun haji, ada yang namanya wajib haji. Wajib haji merupakan bagian dari pelaksanaan ibadah haji, yang jika ditinggalkan dapat diganti dengan dam atau denda, dan hajinya pun tetap sah. Baik, wajib haji. Wajib haji yang pertama itu ihram dari mikot. Maksudnya, memulai niat ihram dengan berpakaian ihram dilakukan pada batas-batas waktu dan tempat tertentu. Kemudian bermalam atau mabit di Muzdalifah atau berhenti sebentar di sana. Waktunya dimulai tengah malam sampai sebelum terbit fajar, yaitu sepulangnya dari Arafah menuju Mina. Kemudian bermalam di Mina selama 3 atau 2 malam pada hari tasyrik. Selanjutnya melontar jumroh Aqobah.
dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah dan pada siang harinya tanggal 11 Zulhijjah setelah waktu zuhur melakukan lontar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh aqobah masing-masing 7 kali dengan menggunakan batu kerikil. Hal yang sama dilakukan pada tanggal 12 dan 13 Zulhijjah. Dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan atau dilarang karena ihram. Selanjutnya, tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan ketika akan meninggalkan Mekah. Berdasarkan tata cara pelaksanaan ibadah haji terbagi menjadi 3, yaitu ada yang namanya haji ifrad, haji tamatu, dan juga haji qiran. Yang pertama yaitu haji ifrad, yaitu haji yang dilaksanakan dengan cara mendahulukan manasik haji daripada manasik umroh. Haji ifrad merupakan ibadah haji yang paling baik dan hukumnya sunnah. Kemudian haji tamatu, yaitu haji yang dilaksanakan dengan cara mendahulukan manasik umroh dari manasik haji. Bagi yang memilih cara ini harus membayar dam atau denda. Selanjutnya haji qiran, yaitu melaksanakan ibadah haji dan umroh secara bersamaan. Bagi yang memilih haji qiran pun terkena dam atau denda. Selain rukun haji, wajib haji, ada juga sunnah-sunnah dan larangan haji. Apa saja sunnah-sunnah dan larangan haji? Dalam ibadah haji terdapat banyak amalan sunnah, yaitu yang pertama memilih cara ifrad, yaitu melakukan proses haji dulu kemudian umroh. Mandi untuk ihram, berpakaian ihram yang serba putih, sholat sunnah ihram 2 rakaat, tawaf kudum, yaitu tawaf karena datang di tanah haram, berdoa dan berzikir dalam melakukan tawaf, sholat 2 rakaat setelah tawaf di dekat makam Ibrahim, membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lah. Berkumpul di Arafah pada siang dan malam dan berhenti di Masy'aril Haram pada hari nahar atau tanggal 10 Zulhijjah. Selama melakukan ihram haji, pada jemaah haji dilarang melakukan perbuatan di luar perbuatan ibadah haji dan tidak boleh melakukan perbuatan yang dilarang. Jika larangan-larangan itu dilakukan, maka pelakunya wajib membayar dam atau denda sesuai dengan jenis larangannya. Larangan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, larangan khusus untuk jemaah haji laki-laki. Tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Ketika ihram, laki-laki tidak boleh memakai tutup kepala kecuali ada halangan, misalnya sakit. Hal tersebut diizinkan dengan kewajiban membayar denda. Dan larangan khusus untuk jemaah perempuan, ketika melakukan ihram, wanita dilarang memakai sarung tangan dan penutup muka. Selanjutnya, larangan untuk jemaah laki-laki dan perempuan, yaitu yang pertama, memakai wangi-wangian, kecuali bau wangi tersebut disebabkan oleh wangi-wangian sebelum ihram. Mencukur rambut atau bulu badan yang lain. Selanjutnya, memotong kuku, mengakadkan nikah, melakukan hubungan suami istri dan berburu binatang dan membunuhnya. Apabila dilihat secara sepintas, pembahasan mengenai ketentuan haji sepertinya terlihat sulit. Namun, pada prakteknya sebenarnya cukup mudah. Untuk urutan haji diantaranya ihram, wukuf, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, lontar jumroh, tawaf ifadah, sa'i, dan juga cukur atau tahallul. Untuk mempermudah dalam mengingat urutan ibadah haji, ada singkatan yang mencakup semuanya. Urutan pelaksanaan ibadah haji ini tercakup dalam singkatan ihwu ma muzmin lontar sakur, yaitu ihram, wukuf, mabit di Muzdalifah dan Mina, lontar jumroh, tawaf ifadah, sa'i, dan cukur atau tahallul. Bagaimana dengan umroh? Yuk kita simak penjelasannya. Umroh secara bahasa yaitu ziarah atau berkunjung. Menurut istilah, umroh berarti mengunjungi Ka'bah di Mekah dengan niat beribadah kepada Allah yang disertai dengan syarat-syarat dan tata cara tertentu.
Untuk pelaksanaannya, umroh bisa dilakukan pada musim haji atau di luar haji. Syarat wajib umroh diantaranya Islam, baligh, berakal sehat, bukan budak belia atau merdeka, dan memiliki kemampuan. Seperti halnya haji, umroh pun ada syarat wajib dan ada rukunnya. Baik, rukun umroh itu diantaranya ihram dengan niatnya, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Jika wajib umroh yaitu ihram dari mikot dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan dalam ihram. Perlu diketahui, untuk umroh yang mengiringi ibadah haji, maka mikot zamaninya mengikuti mikot haji, yaitu mulai bulan Syawal sampai tanggal 10 Zulhijjah. Dan untuk umroh yang dilakukan di luar musim haji, mikotnya sewaktu-waktu selain waktu untuk umroh yang mengiringi haji. Bagi orang-orang yang tinggal di sekitar tanah haram, jika berumroh harus lebih dahulu keluar dari tanah haram ke tanah halal, yaitu di Jirona, Tan'im, dan Hudaybiyah. Dan bagi orang-orang yang tinggal di Mekah, berihram dapat dimulai dari rumahnya sendiri. Juga bagi orang-orang yang datang dari luar tanah haram, mikotnya ada di 5 tempat, yaitu Zulhulaifah, Zuhfa, Kornul, Manazil, Zatu, Irkin, dan Yalamlam. Bagi jemaah yang memakai pesawat udara datang melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, maka mengambil mikot di Jeddah. Perlu diketahui, mikot itu adalah batas-batas tertentu dimulainya ihram. Ada yang namanya mikot zamani, yaitu batas waktu, dan juga ada yang namanya mikot makani, yaitu batas tempat dimulainya ihram. Selama melakukan ihram, dilarang melakukan perbuatan di luar perbuatan ibadah umroh dan tidak boleh melakukan perbuatan yang dilarang. Adapun larangan umroh, yaitu yang pertama, larangan untuk jemaah haji, yaitu memakai pakaian yang berjahit dan memakai tutup kepala. Kedua, larangan untuk jemaah perempuan, yaitu memakai sarung tangan dan penutup muka. Dan larangan untuk jemaah laki-laki dan perempuan, seperti memakai wangi-wangian, mencukur rambut atau bulu badan yang lain, memotong kuku, mengakadkan nikah, menikah, meminang, melakukan hubungan suami istri, berkata kotor, berbantah-bantahan, juga berburu binatang dan membunuhnya. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan umroh, maka tata urutan ibadah umroh yaitu pertama ihram, kemudian tawaf, sa'i, dan cukur atau tahallul. Disingkat menjadi ihtasakur. Anak-anakku, demikian tadi pembahasan kita tentang ketentuan ibadah haji dan umroh. Sudah cukup banyak yang kita bahas pada kesempatan kali ini, mulai dari pengertian haji dan umroh, syarat-syaratnya, tata caranya. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga kalian paham tentang tata cara baik itu haji atau umroh. Baik, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Ilal liqa ma'assalamah. Jazakumullah khairul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.